Kenapa banyak yang bilang kalau pernikahan itu kehidupan baru? Jadi, kalau ada yang bilang kehidupan baru, ya artinya ketemu masalah-masalah baru yang sebelumnya nggak pernah kita rasain. Kita kayak masuk ke dalam labirin tanpa ada tutorial untuk mencapai jalan keluar. Semakin keras kita nyari jalan keluarnya, dijamin semakin nyasar. Karena inti dari labirin pernikahan bukan keluar dari sana, tapi rela tersesat bersama satu orang sampai mati. Kalau dipikir-pikir gila nggak sih? Di sekolah, kuliah, kantor, nggak ada yang ngajarin tentang hubungan antar manusia. Gimana ngebangunnya, gimana ngejalaninnya, masalah pernikahan itu apa aja, dan gimana cara nyelesainnya. Tanpa bekal itu semua, tiba-tiba kita sampai di umur yang nuntut kita untuk nikah. Terus kita buru-buru mempelajari dasar dari sebuah pernikahan. Suami ngasih nafkah, istri nurut suami. Namun, memangnya itu cukup? Tapi, kalau memang pola suatu hubungan sebegitu membingungkan, minimal kita punya akal sehat untuk menjaga ikatan yang sakral ini, apapun resikonya. Nah, Mas, ngomong-ngomong soal coach relationship, gue tuh penasaran gimana flow ketika lu menerima seorang klien dengan masalahnya itu. Apakah ke Instagram atau ke website, gimana? Gue juga nggak tahu kenapa ya gitu. Tahu banyak orang yang biasa di LinkedIn gue. LinkedIn? Itu ada nomor telepon gue biasanya. Oke. Pas orang nyari relationship coach di Google, pasti lu muncul. Itu, terus mulailah biasanya tuh orang WA, nanya-nanyain apa segala macam. Kalau misalnya gue tertarik, biasanya gue suruh preview. Ya udah preview dulu yuk gitu. Kalau gue tertarik sama kasusnya, gue ambil, kalau enggak ya udah gue kasih advice aja gitu. Oke, jadi lu nggak langsung nerima semua klien yang punya masalah dalam hubungannya ya? Nggak. Lu tetap sortir ya? Sortir. Jadi dia kontak ke lu, misalnya gue punya masalah soal perselingkuhan, lu pahami dulu ceritanya kayak gimana. Kalau misalnya oke, gue mau tanganin, baru tuh dealing di situ. Baru dealing. Gue mau nanya kasus paling apa ya? Paling susah yang pernah lu tanganin apa? Paling susah yang gue tanganin itu ada satu orang di luar pulau, ya kan gitu. Dia tahu gue dari Twitter ketika itu tahun berapa ya gitu. Habis itu dia preview sama gue. Gue bener-bener nggak nyangka sih. Gue bener-bener nggak nyangka banget gitu. Oke, gue tertarik sama kasusnya. Akhirnya dia datang dari Kalimantan ke Jakarta untuk coaching kan gitu. Udah, ternyata pas lagi di tengah coaching itu, kepribadian satunya lagi datang. Anjing. Dan itu serem banget. Terus dia nanya, kenapa saya di sini? Kepribadian ganda. Iya. Wah, di situ gue bingung. Wah, gokil. Itu kalau belum bayar gimana ya? Nggak ngerti deh. Kepribadian satunya lagi, saya nggak pernah nyewa relationship coach. Bener. Ayo kembalikan uang saya, gitu. Iya kan? Gue udah dapat yang kayak pribadiannya itu ganda itu ada 2. 2 kali? 2 kali. Yang pertama tuh dia bilang, pas sudah berjalan coaching, terus akhirnya dia bilang gitu. Saya punya ini gitu. Terus namanya si ini gitu. Oh, gitu kan. Oh, jadi 2 kepribadian itu punya nama sendiri-sendiri? Oh, gila. Gitu. Dan nyata ya? Dia itu ganda, jadi dia menamakan yang ada cowoknya gitu ya. Dia menamakan si gandanya satu lagi itu dengan nama Dagger. Dagger tuh pisaunya Rambo kan. Itu gara-gara dia itu kayak, dia cerita akhirnya, kenapa gue namain itu gitu. Gue pernah, waktu kecil gue sering ngeliat ibu bapak gue berantem. Satu ibu gue pakai pisau, bapak gue pakai kursi. Jadi ributnya kayak gitu, dan itu benar-benar bikin dia luka. Traumatis itu ya? Dia kuliah di satu kampus negeri, terkenal lah ya gitu. Dia nggak mau masuk di jurusan itu sebenarnya, tapi orang tuanya push gitu. Akhirnya kayak, ya dia sepi atau gimana, mungkin sering bicara lah ya sama dirinya sendiri ya? Yang satunya lagi. Sehingga gitu. Kebentuk jadi kepribadian baru? Yap. Nah, yang sisi satunya lagi itu untuk nge-defense dia sebenarnya gitu. Ketika dia lagi defense itu keluar tuh pasti. Gitu. Dan itu lu tanganin, lu jadi tanganin apa enggak? Ya gimana ya, untungnya dia ngomongnya itu setelah udah mau kontrak habis. Oh, gitu. Jadi ketika sama itu lu masih dating coach tuh. Oh, masih dating coach waktu itu? Dating coach gue. Jadi dia ngomong pas menjelang udah mau selesai masa kerja sama lu lah ya? Oh, gila. Dan itu luar biasa dia pokoknya. Luar biasa. Oke, Mas. Gue manggilnya Mas apa coach nih ya? Allah, apa aja lah, serah lo deh. Coachnya kayak lebih enggak lah, tua banget tuh gue kayak kesannya kaku tau nggak sih? Jadi ketua banget ya? Banget, kan masih muda. Oke, Adek. Kan muda. Gue manggil lo bang dong.
Mas Satria. Hmm. Jadi hari ini gue pengen ngomongin sebuah fenomena yang sering terjadi di rumah tangga lah. Gue menamakannya itu filosofi handuk basah. Jadi ada semacam kasus atau banyaklah terjadi di rumah tangga ya. Suami istri itu berantem karena seringkali suaminya itu naruh handuk basah setelah mandi di atas kasur. Pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi. Ini gue bawa Oke. Mana ini ya. Oh. Ini handuk yang sering menjadi masalah ya? masalah Oke, rumah oke, tangga. Oke. Berarti mesti diganti, beli baru. Iya nih. Oke, Ini coba udah jadi. tolong ada yang endorse handuk. Jadi gara-gara satu benda ini nih mas, ini handuk basah. Kita habis mandi, ya namanya kadang-kadang juga lupa gitu kan, nggak sengaja kita lempar ke tempat tidur. Terus istri gue tuh sering kayak ngeliat, ayo kamu ngelakuin satu kesalahan apa? Oh gue bingung dong kan, gue baru bangun maksudnya belum ngejalanin apapun gitu loh, belum ngelakuin kesalahan apapun menurut gue. Akhirnya gue sampai di satu kesimpulan, kalau sebenarnya ketika seorang suami itu meletakkan handuk basah di atas kasur, istri itu bukan marah karena handuk basah itu bakal bikin kasurnya lembab, atau dia marah karena ntar ruangannya jadi bau. Tapi istri itu marah karena ada tanggung jawab kecil yang nggak dilakuin oleh si suami. Betul. Maksudnya lu sesimpel naruh handuk di tempat aja lu nggak bisa. Gimana lu mau nafkahin anak gua nanti? Yeah. Gimana lu mau bertanggung jawab Bener. atas hidup kita yang panjang ini sampai mati? Orang lu tanggung jawab kecil naruh di tempatnya aja nggak bisa. Betul. Kayak gitu. Jadi gue sampai di pemahaman kalau ternyata ini bukan soal anduk basah yang ditaruh di kasur, tapi ini soal tanggung jawab kecil ya, yang nggak dilakuin oleh seorang suami. Nah menariknya itu, lu pernah ada kasus kayak begini ya? Ada kasus seperti itu. Gilanya ya gitu. Dia call gue. Ketika itu dia lagi persiapan perceraian. Gitu. Oke, gue tertarik sama kasusnya. Setelah duduk ngobrol apa segala macam, dia memutuskan untuk cerai dan lagi proses. Jadi dia konsultasi sama gue untuk gimana sih mentalnya dan untuk ngadepin ke depan gitu kan. Oke. Udah, habis itu gue tanya masalahnya kenapa? Masalahnya gara-gara puntung rokok. Jadi suaminya itu suka ngerokok, habis itu suka buang sembarangan. Dan dia berpikir habit-habit buruk yang seperti itu akan terus berulang. Dan kalaupun nanti ada lagi habit-habit buruknya, itu bisa, ya gimana ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan lah nanti kalau misalnya gitu. Kan pas ketika kita udah mutusin untuk married kan, berarti kita kan harus memikirin juga dong kenyamanan pasangan. Kita nggak bisa tuh, gue aja, nggak mungkin gitu kan. Nah di situ dia ngelihat kayak akan sangat kurang tanggung jawab dan sangat impulsif nanti gitu. Oke. Itu kebiasaan puntung rokok itu berarti udah diketahui sama si istri sejak pacaran kah atau setelah bertahun-tahun menikah? Enggak, awalnya kan ya namanya pacaran dong, ya kan masih ngerokok ya udah ditaruh di apa sih namanya asbak lah ya, apa segala macam. Pas udah nikah mulailah di situ ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu gitu loh. Dan sudah dibilangin berkali-kali gitu kan, katanya kan sudah ngobrol juga lebih dalam, tapi cuman balik lagi ke situ gitu loh. Ada lagi gini, lo kerja nih misalnya kan, lo kerja Sabtu Minggu lo libur. Nah, kebanyakan nih cowok-cowok atau suami-suami nih pakai Sabtu Minggunya itu tidur. Oke. Ya kan? Itu mengganggu loh. Kan dari Senin sampai Jumat kerja, otomatis nggak ngobrol sama istrinya atau gimana ya? Agak-agak jauh lah akhirnya jadi kan. Istri itu atau misalnya si anak-anak ini juga kan pengen ngobrol kan sama bapaknya atau suaminya ya kan gitu. Ada waktu kosong, kok kenapa dipakai untuk tidur terus gitu loh. Walaupun oke, gue cari nafkah, gue lelah bla bla segala macam, tapi kan perempuan tuh butuh kebutuhan emosional ya, yang harus diisi gitu loh. Gue nggak hanya butuh materi, tapi gue juga butuh kebutuhan emosional yang ya harus lo kasih ke gue. Makanya kalau misalnya married kan ada kan, gue terima nikah dan kawinnya, ya kan gitu. Itu satu paket loh gitu. Itu ada nafkah lahir dan batin. Ngobrol tuh, komunikasi tuh kan termasuk batin. Nafkah batin gitu. Gue tuh sering dengar dari lu kan kalau misalnya perempuan tuh butuhnya didengar. Bener. Iya kan? Sehingga kalau misalnya kayak tadi tuh kasusnya setiap weekend dibawa tidur, kebutuhan dia didengar, itu dia nggak dapet. Sehingga dia memakai jasa lu untuk menangani masalah itu. Bener. Nah cuman kayak misalnya kayak gini, puntung rokok ya, berarti selama ini gue nggak didengar. Berarti selama ini gue nggak diperhatikan. Berarti lo selama ini impulsif dan lo fokus sama kebiasaan buruk lo. Jadi fungsinya gue di sini apa? Kayak kesannya kok gue nggak ada ya gitu. Itu. Di situ kayak ya udah deh kayaknya nggak bisa dibawa ke depannya untuk lebih panjang lagi hubungan ini nggak bisa gitu. Jadi karena dia memutuskan untuk itu sampai akhirnya gue tutor dia sampai akhirnya dia nemuin pasangan baru. Dan sekarang ya alhamdulillah sih happy aja. Gitu. Tapi yang anduk basah belum ada kan? Kayaknya lu yang bakal masuk. Astaga. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan ya. Nah, gua udah taruh ini di pintu udah ada gantungan.
Jadi solusinya itu sebenarnya gampang. Tapi sebenarnya kan ini juga solusinya cuma naruh asbak kan di kamar. Apa udah ada cuma nggak dilakuin kali ya? Bukan yang kayak gitu ya. Maksudnya lebih ke kok ini habit buruk. Lo nggak sadar ya sama habit buruk lo yang kelak bisa ngerusak lo ini lo gitu loh. Kayak contoh lah misalnya lo buang puntung rokok sembarangan, lo kalau apinya masih ada kan bisa kebakaran kan sih. gitu. Iya. Ketika ada data yang ngasih tahu gitu ya, berapa persen akibat perceraian, ternyata ada yang gara-gara puntung rokok ya. Ketika paling pertama tuh pertengkaran KDRT, kedua tuh ekonomi, ini puntung rokok 0,0 berapa itu? Iya bener, gila sih emang. Gila. Tapi cuman ya ada buktinya. Ternyata ada. Dan seunik itu hubungannya. Yep. Tapi seunik dan secomplicated itu loh gitu. Rumit jadinya kadang gitu. Makanya kalau misalnya emang lo mau merit, bener-bener lo persiapin deh gitu. Jangan lo pikirin masak-masak deh gitu. Pas ketika lo milih pasangan pun juga coba deh yang bener gitu. Jangan cuman modal maaf-maaf aja gitu, cuman cinta doang ya kan gitu. Karena lo ketika pas pacaran tuh biasanya lagi fase mabok ya gitu. Lo lihat keburukan pasangan lo, ya udahlah nanti juga berubah gitu ya kan. Ada harapan-harapan seperti itu kan. Ternyata pas masuk ke pernikahan nggak bisa diiniin. Ada hal yang nggak bisa diubah. Iya kayak gitu. Makanya gue sering dikasih tahu tuh kalau menikah itu adalah memilih masalah kan. Memilih masalah mana yang paling bisa lu kompromi. Betul. Tapi permasalahannya gini, kalau misalnya kayak tadi tuh yang soal puntung rokok, itu kan datangnya ketika udah menikah tuh. Itu berarti masalah baru gitu loh. Karena waktu pacaran ya dia nggak pernah buang puntung rokok di rumah gue gitu. Terus pas udah menikah dia kok buang puntung rokok di rumah gue gitu. Berarti ketika pacaran palsu dong? Iya palsu. Nah itu sikap apa yang harus diambil sebenarnya oleh orang yang mendapatkan ini nggak gue temuin nih sebelumnya nih masalah kok tiba-tiba jadi begini. Balik lagi itu ya, itu kan sebenarnya masalah sepele ya. Tapi sebenarnya itu masalah deep banget. Iya sih. Tanggung jawab itu balik. Tanggung jawab itu lagi gitu loh. Kok lo nggak mau berubah untuk kita? Karena pas ketika married kan kita nggak bisa bicara nih tentang aku atau kamu gitu kan. Kita bahas kita loh gitu. Habit buruk lah. Hati-hati sama habit buruk. Itu kalau terus-terusan digunakan atau terus dilakukan bisa ngancurin diri sendiri kita juga. Oke. Salah satu habit buruk, nggak habit sih ini kebiasaan yang ditertawakan sebenarnya. Jadi setiap kali gua mandi itu, pasti istri gua minta putar badan, aku mau lihat. Karena gua biasanya masih nyisain sabun. Mubazir gitu, jangan mubazir kalau mandi gitu ya kan gitu. Dan itu berkali-kali gua tetap masih nyisain sabun. Ya semoga istri gua bisa menerima itu ya. Itu masalah yang bakal dia temui sampai mati lah insya Allah kan. Setiap hari gue disuruh putar badan untuk diinspeksi. Dan mudah-mudahan anak lu nggak kayak gitu, nggak nurunin lo gitu. Oke. Boros nanti. Iya bahasa boros. Dan gue tuh biasa ngeyel memang sih. Misalnya disuruh bersihin, nggak usah, selapnya pakai anduk. Udah gitu anduk gue taruh kasur. Lebih parah lagi kan. Kalau misalnya kita tuh selalu dikasih tahu, gue sih terutama ya. Gue tuh selalu punya pemikiran kalau orang tuh nggak bakal berubah. Jadi jangan paksa orang untuk berubah sebenarnya. Gimana kalau misalnya itu terjadi dalam sebuah pernikahan. Maksudnya misalnya istri gue ada sesuatu yang nggak gue suka dan gue nggak mau komen atas itu karena gue tahu dia nggak bakal berubah. Tapi pas giliran gue yang ngelakuin sebuah hal yang dia nggak suka, gue disuruh berubah, kan nggak fair dong. Nah itu gimana menurut lo? Penanganan soal berubah demi orang tuh sebenarnya wajib atau wajar nggak sih? Sebenarnya bukan berubah demi orang ya, bukan berubah demi pasangan ya, berubah demi kita. Gitu. Oke. Jadi kadang kalau lo mau ngasih tahu istri lo misalnya nih ya, lo habis makan, lo tuh pengen habis makan tuh coba dong taruh di tempat cuci piring gitu, terus cuci dong apa segala macam gitu, jangan lo omongin, lo tunjukin aja. Jadi lo habis makan, sini piringnya, lo cuci sendiri, ntar lama-lama kok gini ya gitu. Itu kan nggak lo suruh secara langsung kan, gitu. Tapi lo ngelakuin itu sendiri gitu loh. Nanti dia akan ikutin lama-lama kok. Jadi nggak usah lah pakai verbal, non verbal aja. Oke. Nah itu ada juga tuh teknik di penulisan tuh. Ada. Tell and show. Jangan tell tapi show gitu. Karena sebuah cerita kan lebih baik ketika kita memperlihatkan gitu. Sama seperti tadi kan teori tadi tuh. Kalau misalnya itu kita jangan ngomong gitu. Omongan tuh ya lu jangan ya bisa dibalas lah kalau omongan kan. Tapi kalau misalnya udah perlakuan kan udah ditunjukin. Bener. Ya mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi, benar. Pasti gue harus ikutin. Betul. Jadi ternyata anduk basah itu filosofi banget ya. Nah itu juga bisa jadi juga gini, kayak lo selalu naruh anduk basah di kasur. Istri lo bilang jangan, berarti kan dia pakai cinta ngomongnya dong. Iya. Nah lo ngebuktiin nggak kalau lo cinta sama dia? Iya. Untuk dalam arti, oke, gue akan coba rubah habit gue ini karena gue cinta sama istri gue gitu loh. Lo lakuin itu kan? Enggak kan gitu. Berarti istilahnya cintanya masih di
mulut. Tapi belum ditinggalkan tuh gitu. Belum dilakuin. Bener. Ketika lo udah bilang cinta, ya udah lo tunjukin juga do-nya gitu. Iya. Oke Mas, jadi ternyata handuk basah itu sedip itu ya. Maksudnya Sedip itu. ini bukan soal handuk basah yang mengotori kasur atau bikin lembab, tapi ini soal tanggung jawab kecil yang nggak dilakuin oleh pasangan kita gitu. Oke, itu dia untuk episode kali ini kita ngomongin handuk basah, filosofi handuk basah. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman berantem sama pasangan soal hal-hal kecil, soal handuk basah, soal puntung rokok, soal apapun lah, soal piring nggak dimasukin ke dalam bak cuci piring, coba tulis pengalamannya di kolom komen dan siapa tahu bisa kita bahas dan kita pecahin. Yep. Makasih udah nonton ya.